Intinya pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Maret 2026 pukul tadi kita datang pukul 14 ya, hampir 15 ya. Kita dari kantor H2BL Office dengan 11 tim pengacara sudah mendatangi Polda Bali, di mana dari kantor H2BL Office ini timnya terdiri dari saya sendiri, yang kedua Brigjen Pol Dr. Andus IGD Ali Bidana SHMSI, yang ketiga Dr. Andus Arya Bagiastra SE SH MH, ini gelarnya sampai 12 gelar ini. Dr. Andus Arya Bagiastra, yang keempat Kombes Pol Dr. Andus I Ketut Arta SHMH CNSP, yang kelima Maxi Edward Sony Tumbale KSH, yang keenam AKBP Ketut Arianta SH, Kadek Sri Wulandari Pakti SHMH, Pitraman Hardiansyah, Stephen Sigelhanes SH, Imam Prawira Detruma SH, Iwayan Panca Eka Dharma. Tadi siang sudah melaporkan ke-12 pengacara dari Berdikari Law Office. Itu yang kita laporkan adalah tentang adanya dugaan tindak pidana pasal 278, pasal 291 dan pasal 391 KUHP. Untuk jelasnya, Humas dari H2BL Office akan menerangkan kepada kita. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Secara singkat, kita melaporkan dugaan tindak pidana penyesatan proses peradilan dan atau keterangan palsu di atas sumpah dan atau pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud tadi dalam pasal 278, 291 dan 391. Kejadiannya di mana? Ini berkaitan dengan apa yang terjadi kemarin mengenai persidangan pra peradilan nomor 1/Pitpra/2026/PNDPS, di mana para terlapor kala saat itu merupakan bertindak sebagai kuasa hukum dari tersangka Imade Daging. Di dalam proses persidangan, khususnya dalam agenda replik pada tanggal 2 Februari 2026, mereka mengemukakan 3 kutipan yang mana kita temukan sekarang faktanya adalah kutipan palsu. Palsu dalam artian tidak sesuai dengan faktanya, yaitu ketika kita mengecek putusan-putusan tersebut tidak terdapat kutipan yang diklaim oleh para terlapor. Selain dari 3 kutipan palsu, dalam replik pula mereka menyampaikan satu teori yang diklaim digagas oleh Prof. Romli Atmajasmita, yaitu teori indivisibility of legal basis, yang mana menurut hasil penelusuran kami juga tidak pernah digagas, tidak pernah ditulis oleh Prof. Romli. Mengapa hal ini mereka lakukan? Untuk mendukung dalil mereka, mencari pembenaran, dan mencoba untuk mengelabui atau meyakinkan hakim agar hakim menilai dalil dan argumentasi mereka sebagai dalil yang benar. Nah, putusan-putusan apa saja secara spesifik yang mereka palsu, yaitu ada putusan Mahkamah Agung nomor 78K/Pit/2021, kemudian putusan PN Jakarta Pusat nomor 16/Pitpra/2023, dan putusan MA nomor 123K/Pit/2019. Keseluruhan proses tersebut
adalah upaya tindak pidana penyesatan proses peradilan. Ini sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal 278. Ini adalah kasus pertama di Indonesia sepengetahuan kami, karena pasal 278 KUHP ini adalah pasal yang baru, dalam arti tidak ada padanannya dalam KUHP lama. Nah, ini adalah bentuk keseriusan dari para legislator, pembuat peraturan, pembuat kebijakan untuk menambahkan pasal-pasal mengenai contempt of court ya, mengenai perlindungan terhadap peradilan, secara tegas menghukum pihak-pihak yang merusak atau merongrong wibawa dan juga integritas daripada sistem peradilan di Indonesia. Dibuatlah pasal baru ini, pasal 278, yang mana isinya adalah sebagai berikut. Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Ini bunyi pasal 278 huruf A, yang mana kita gunakan. Mengapa kita gunakan? Dikarenakan terdapat bukti palsu yang pada faktanya dipalsukan, dibuat dan diajukan. Secara tidak langsung, pasal ini berhubungan dan terpenuhi pula oleh pasal-pasal lain. Makanya kita buat sebagai laporan alternatif begitu ya. 278 mengenai penyesatan proses peradilan, 291 tentang keterangan palsu di atas sumpah, kemudian 391 mengenai pemalsuan surat. Ini terdapat kait kelindan, saling berhubungan, yang mana kerangkanya berada pada proses penyesatan peradilan. Secara singkat seperti itu laporan yang kita buat dengan pasal-pasal dan unsur yang kami rasa sudah sangat terpenuhi. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kami persilakan.